Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Yudindasari, saya dari kelas 1C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari struktur data, yaitu menjelaskan PPT dari brute force, divide, conquer, dan regress conquer yang telah kelompok kami buat, yaitu kelompok 5. Dengan anggota Arum, Dina, dan Windy. Untuk materi yang pertama yaitu brute force. Brute force adalah sebuah pendekatan yang sangat jelas atau straightforward untuk memecahkan suatu persoalan. Biasanya didasarkan pada problem statement dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung, dan dengan cara yang jelas. Contoh algoritma yang menggunakan brute force adalah bubble sort, convex whole cloth pair, traveling salesman, problem knapsack, string matching, dan selection sort. Contoh-contoh masalah yang dipecahkan secara brute force: menghitung bilangan bulat tak negatif, mencari elemen terbesar atau terkecil, menghitung pangkat, dan menghitung faktorial. Selanjutnya itu cara kerja dari brute force. Secara konseptual, brute force bekerja sebagai berikut. Mula-mula, pattern dicocokkan pada awal teks dengan bergerak dari kiri ke kanan. Bandingkan setiap karakter di dalam pattern dengan karakter yang bersesuaian di dalam teks sampai semua karakter yang dibandingkan cocok atau sama pencariannya berhasil. Kemudian jika dijumpai sebuah ketidakcocokan karakter atau pencarian belum berhasil, bila pattern belum ditemukan kecocokannya dan teks belum habis, geser pattern 1 ke karakter kanan dan ulangi langkah kedua. Selanjutnya itu keunggulan dan kelemahan dari brute force. Keunggulan brute force yaitu dapat digunakan untuk memecahkan hampir sebagian besar masalah, sederhana dan mudah dimengerti, menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah seperti pencarian, pengurutan, pencocokan string, dan perkalian matriks. Untuk keunggulan yang terakhir yaitu menghasilkan algoritma baku atau standar untuk tugas-tugas komputasi seperti penjumlahan atau perkalian n buah bilangan, menentukan elemen minimum dan maksimum di dalam tabel atau list. Untuk kelemahannya brute force yaitu 1. Jarang menghasilkan algoritma yang mampus. 2. Beberapa algoritma brute force lambat sehingga tidak dapat diterima. Untuk yang ketiga, tidak sekonstruktif atau sekreatif teknik pemecahan masalah lainnya. Selanjutnya itu contoh implementasi brute force. Di sini kita menerapkan permainan Big Two atau CAPTCHA. Untuk Big Two atau CAPTCHA dimainkan menggunakan kartu remi. Kartu remi terdiri dari 52 kartu yang terbagi menjadi 4 suite atau yang terdiri dari skop, hati, keriting, dan wajik yang masing-masing terdiri dari 13 kartu as dengan nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, dan King. Untuk permainan Big Two dimainkan oleh 4 orang. Pada awal permainan, setiap orang dibagikan 13 kartu secara acak atau random. Permainan berakhir ketika salah satu pemain berhasil mengeluarkan seluruh kartunya. Pemain yang paling cepat habis kartunya dinyatakan sebagai pemenang. Pemanfaatan brute force yaitu dengan mengeluarkan kartu yang memungkinkan dimulai dari kartu paling kiri hingga paling kanan. Untuk materi yang selanjutnya itu divide conquer. Divide conquer adalah pemecahan masalah menjadi submasalah independen yang lebih kecil sehingga solusi submasalah dapat diperoleh secara mudah. Solusi submasalah digabung menjadi solusi seluruh masalah. Contoh algoritma yang menggunakan divide and conquer antara lain merge sort, quicksort, binary tree transversal, multiplication of large integer, dan matrix multiplication. Selanjutnya itu cara kerja divide and conquer, yaitu yang pertama small adalah fungsi yang mengirimkan boolean menentukan apakah ukuran telah cukup kecil sehingga solusi dapat diperoleh. Ukuran dinyatakan sebagai telah berukuran kecil sehingga berukuran kecil bergantung masalah. Divide adalah fungsi membagi menjadi 2 bagian pada posisi K.
biasanya bagian berukuran sama. Untuk combine adalah fungsi menggabungkan solusi X dan Y submasalah. Solusi diperoleh dengan memanggil prosedur rekursif DNC. Contoh algoritma yaitu persoalan minimum dan maksimum. Di sini diketahui tabel A yang berukuran n elemen sudah berisi nilai integer. Kita ingin menentukan nilai minimum dan maksimum sekaligus di dalam tabel tersebut. Misalkan tabel A berisi elemen-elemen sebagai berikut, antara lain 3, 10, 19, 5, 17, 1, 31, 2, dan 20. Untuk yang pertama yaitu melakukan divide atau pembagian. Untuk bagian yang 1 terdiri dari nilai 3, 10, 19, dan 5. Untuk bagian kedua yaitu 17, 1, 31, 2, dan 20. Selanjutnya dilakukan solve atau menentukan minimal dan maksimal pada setiap bagian. Untuk bagian yang 1 nilai minimal yaitu 3 dan untuk nilai maksimal yaitu 19. Dan untuk bagian yang kedua nilai minimal yaitu 1 dan maksimal yaitu 2. Kemudian dikombin atau dikombinasikan, digabung. Untuk min 1 sebelumnya dilakukan perbandingan antara min 1 dan min 2. Untuk dari perbandingan min 1 dan min 2 yang paling terkecil yaitu 1 sehingga min menjadi 1. Lalu perbandingan untuk max 1 dan max 2 antara 19 dan 20 yang paling terbesar yaitu 20. Selanjutnya itu decrease conquer. Materi decrease conquer. Penjelasannya, decrease conquer adalah metode desain algoritma dengan mereduksi persoalan menjadi beberapa sub-persoalan yang lebih kecil. Tetapi selanjutnya hanya proses satu sub-persoalan saja, berbeda dengan divide and conquer yang peroleh semua sub-persoalan dan menggabungkan semua solusi setiap sub-persoalan. Untuk langkah-langkah decrease and conquer yaitu 1. Mengurangi permasalahan yang menjadi lebih kecil pada permasalahan yang sama. Selesaikan permasalahan yang lebih kecil tersebut. Kemudian kembangkan permasalahan yang lebih kecil itu sehingga menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya. Dan terakhir dapat dilakukan dengan menggunakan metode top down dan bottom up. Seperti gambar di bawah ini, persoalan berukuran n akan dipecahkan menjadi sub-persoalan yang berukuran n-1, kemudian dilakukan solusi dari sub-persoalan, kemudian solusi persoalan semula. Selanjutnya untuk jenis-jenis dari decrease and conquer yaitu yang pertama decrease by a constant, artinya ukuran dari sebuah instansi dikurangi oleh ketetapan yang sama atau biasanya 1 pada masing-masing algoritma. Untuk jenis yang kedua itu decrease by a constant factor, artinya ukuran dari sebuah masalah instansi dikurangi oleh faktor ketetapan yang sama atau biasanya 2 pada masing-masing iterasi dari algoritma. Untuk jenis yang ketiga yaitu variable size decrease adalah sebuah ukuran pola pengurangan yang berbeda dari satu iterasi ke iterasi lainnya. Untuk cara kerja decrease and conquer yaitu decrease mereduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil atau biasanya 2 sub persoalan. Untuk conquer yaitu memproses satu sub persoalan secara rekursif, tidak ada tahap combine dalam decrease and conquer. Contoh implementasi dari decrease and conquer yaitu menggunakan program binary search yang diilustrasikan prosesnya seperti di bawah ini. Misalnya data yang dicari 17 dengan data 3, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 31, dan 35 untuk indeks awal berada di nilai 3 dan indeks tengah berada ke 15 dan indeks terakhir berada pada nilai 35. Karena 17 lebih dari 15 atau data tengah, maka indeks awal sama dengan indeks tengah ditambah 1. Karena 17 kurang dari 23 atau
data tengah, maka indeks akhir sama dengan indeks tengah dikurangi 1. Karena 17 sama dengan 17 atau data tengah, maka ketemu. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.